Halo teman-teman, apa kabarnya nih kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama kami tentang Ballast Water Management Convention. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan pembelajaran kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Vanessa Sabina dan hari ini saya nggak sendirian nih. Ada beberapa teman saya, Raymond Tan, Dionysius, Prasisto Yogi Stiandika, dan Julian Jatimas Dameasi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang Ballast Water Management Convention. Pada tahun 1973, International Maritime Organization atau IMO mengadopsi International Convention for the Prevention of Pollution from Ships atau lebih dikenal dengan Konvensi MARPOL. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi lingkungan laut dengan cara mengeliminasi pencemaran akibat minyak dan bahan beracun lainnya. Nah, akibat sering terjadinya kasus pencemaran laut, maka timbullah hasrat untuk membentuk pengaturan air balas secara internasional dalam suatu konvensi yang independen. Sehingga pada tahun 1999 dibentuklah sebuah kelompok kerja yang dikenal dengan The Ballast Water Working Group of MAPC. Kelompok kerja ini bertugas untuk merancang perjanjian internasional yang khusus mengatur tentang air balas. Masalah terkait kontrol dan pengendalian air balas kapal itu telah menjadi masalah yang serius bagi IMO. Pada akhirnya, dalam konferensi internasional tentang pengelolaan air balas for ships yang diadakan di London pada tahun 2004, yang kemudian mengadopsi Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Pengelolaan Air Balas dan Sedimen Kapal, yang dikenal dengan The International Convention for the Control and Management of Ship Ballast Water and Sediment. Dalam konvensi ini terdiri dari 22 pasal yang mengatur mengenai kewajiban flag state dan port state. Konvensi ini memiliki 5 aneks antara lain. Pertama, General Provisions. Kedua, pengelolaan dan kontrol terhadap kapal. Ketiga, aturan khusus pada wilayah tertentu. Keempat, standar pengelolaan air balas. Dan yang terakhir, survei dan sertifikasi pengelolaan air balas. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi ratifikasi Konvensi Ballast Water Management oleh Indonesia. Urgensi Indonesia untuk meratifikasi Ballast Water Management Convention sebagai perwujudan dari komitmen Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan laut. Selain itu, meratifikasi konvensi ini merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan IMO NORAD Project. Nah, IMO NORAD Project ini adalah salah satu program IMO yang memberikan bantuan bagi negara-negara di Asia Timur untuk mempercepat ratifikasi konvensi di bidang lingkungan maritim. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa konvensi Ballast Water Management ini diadopsi oleh IMO pada tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 8 September 2017. Nah, penerapan konvensi ini berfokus pada pengaturan air balas dalam sebuah kapal, di mana sebuah kapal harus membuang atau mengambil air balas paling tidak 200 mil laut dari pulau terdekat dan di perairan dengan kedalaman paling sedikit 200 meter. Jika hal ini tidak memungkinkan, praktik ini dapat dilakukan sejauh-jauhnya dari pulau terdekat atau paling sedikit sejauh 50 mil laut dari pulau terdekat dengan kedalaman perairan yang sama. Selanjutnya, kapal dengan mekanisme air balas diwajibkan untuk mempraktekkan pembuangan atau pengambilan air balas dengan prinsip efisien, yaitu paling tidak memenuhi 95% volume tangki
Nah, selain itu, kapal diwajibkan untuk memastikan bahwa dalam 1 meter kubik air balas yang dikeluarkan terkandung kurang dari 10 organisme hidup dan tidak melebihi indikator mikroba bakteri yang ditentukan. Nah, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Ballast Water Management, maka Indonesia harus mengimplementasikan pemberlakuan dari konvensi ini. Nah, hal ini terlihat dalam PT Biro Klasifikasi Indonesia yang dimana sudah mulai melakukan survei dan sertifikasi manajemen limbah air balas kapal sesuai aturan yang dikeluarkan IMO dalam Konvensi Ballast Water Management yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia. Survei ini dilakukan guna menjaga keseimbangan ekosistem laut akibat perpindahan spesies laut akibat pembuangan air balas yang dibawa oleh kapal dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dapat menyebabkan munculnya spesies laut asing yang berbahaya bagi lingkungan laut. Hal ini dapat juga menjadi dampak pada ketidakseimbangan ekosistem laut dan berpengaruh buruk pada perkembangan biota laut. Nah, selanjutnya perwujudan lain dari implementasi ratifikasi Konvensi Ballast Water Management juga terlihat dalam pengadaan proyek Marine Environment Protection of the South Asia SIS. Ini adalah sebuah platform yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh IMO dan NORAD dengan 7 negara penerima ASEAN termasuk Indonesia guna berpartisipasi dalam mengembangkan negara-negara menangani isu-isu lingkungan laut prioritas tinggi terkait dengan kapal dan perkapalan. Oke, bagian selanjutnya itu adalah dampak ratifikasi Konvensi BWM oleh Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ya, Indonesia merupakan salah satu tempat pelayaran lintas dunia. Tentu saja banyak kapal asing yang keluar masuk ke dalam laut Indonesia. Hal ini tuh dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi kelautan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian laut yang ada di Indonesia, itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Secara spesifik itu tertuang dalam pasal 48 sampai pasal 50 serta pasal lainnya yang mengatur bahwa kapal tangki minyak dengan ukuran 100 GT sampai 149 GT wajib membawa oil record book yang berfungsi sebagai pencatatan kegiatan seperti pengisian air balas, pembuangan air balas kotor, dan lainnya. Pencemaran dan kerusakan air laut itu tidak hanya disebabkan oleh dari tumpahan minyak saja, melainkan bisa dari pembuangan air balas yang berada di dalam kapal. Seperti kita tahu juga, ballast water sendiri itu merupakan air yang berada di dalam kapal yang berfungsi sebagai alat pemberat dan juga digunakan untuk menjaga agar kapal tetap seimbang atau stabil. Nah, ketika ballast water dibuang ke laut, itu tentu saja dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu ada dampak ekonomi dan dampak perairan. Dalam dampak perairan, itu mengaruhi kerusakan alam bawah laut yang berada di Indonesia, seperti kehidupan air di lautnya. Itu ada mengubah ekosistem, membunuh hewan-hewan seperti ikan, dan juga air balas ini dapat merusak terumbu karang. Hal ini disebabkan karena banyaknya spesies laut yang terbawa dari dalam ballast water kapal. Spesies yang terbawa ini akan berkembang dan memperbanyak populasi seperti hama. Nah, spesies asing yang dimasuk ini itu bisa berupa hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, dan lainnya yang ada di dalam laut. Nah, selanjutnya ballast water yang membawa spesies asing seperti booming alga itu dapat berdampak pada hal ekonomi.
Dampaknya merambat ke sektor perekonomian yang mengandalkan perairan dan pariwisata, sehingga dari efek blooming alga tersebut, sektor ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam konvensi BWM yang sudah diratifikasikan oleh Indonesia, semua kapal yang masuk ke dalam perairan Indonesia diwajibkan untuk mengelola air balas yang berada di dalam kapal sampai memenuhi standar dan terbebas dari organisasi berbahaya sebelum air balas tersebut dibuang ke laut Indonesia. Wujud nyata dampak ratifikasi konvensi BWM. Indonesia telah meratifikasi konvensi BWM per tanggal 24 November tahun 2015 dan mulai berlaku efektif atau enter into force pada 8 September tahun 2017. Konvensi BWM ini sendiri menganut asas Pacta Sunt Servanda yang mengartikan bahwa konvensi BWM berlaku mengikat bagi negara yang meratifikasi termasuk Indonesia dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Perwujudan penerapan konvensi BWM atau Ballast Water Management System terbagi menjadi dua, yaitu internal BWTS dan eksternal BWTS. Contoh konkret penerapan konvensi BWM yaitu adalah pembuatan konsep desain dan pembuatan eksternal BWTS yang nantinya akan ditempatkan di atas truk atau di atas barge di beberapa pelabuhan besar di Indonesia, terutama yang melayani pelayaran internasional seperti Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya, dan sejumlah pelabuhan khusus yang dikelola oleh Pertamina. Kapal milik Pertamina ini mengusung konsep EcoShip yang dilengkapi seperti ballast water treatment system, oil discharge monitoring equipment, dan oil water separator, serta emisi gas buang mesin penggerak kapal yang sudah mengikuti persyaratan IMO Tier 2. Ballast water treatment system yang melengkapi kapal ini digunakan untuk menghindari pertukaran organisme biota laut yang terbawa saat kapal melakukan proses balas dan deballasting di setiap perairan laut, sehingga dapat mencegah terjadinya mutasi genetik yang membahayakan biota laut di sekitarnya. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema kelompok kami tentang water ballast management adalah diratifikasinya konvensi BWM yang dilakukan Indonesia adalah tindakan dan keputusan yang tepat, karena tujuan dari konvensi ini adalah mencegah penyebaran bakteri dari air balas kapal. Seperti yang kita ketahui, wilayah perairan Indonesia dikenal sebagai salah satu sumber daya yang merupakan aset penting bagi negara. Maka, dengan adanya kebijakan yang melindungi dan mencegah perusakan biota laut merupakan suatu hal yang baik bagi negara kita. Konvensi BWM ini diratifikasi oleh Indonesia pada November 2015 dan entry into force pada bulan September 2017. Penerapan regulasi air balas ini harus diterapkan secara maksimal di Indonesia karena apabila masih banyak operator kapal yang tidak peduli, maka akan berdampak pada ekosistem laut kita. Peraturan yang ada harus ditaati oleh seluruh pihak, baik itu operator kapal penumpang, kapal angkut barang, kapal tambang, bahkan kapal yang digunakan oleh pihak berwajib juga harus menaati terkait regulasi air balas ini. Oke, baik, adapun beberapa saran dari kelompok kami untuk bagaimana cara memaksimalkan regulasi air balas di Indonesia. Yang pertama, survei rutin kesterilan air balas sebelum kapal belayar. Lalu yang kedua, pemeriksaan atau razia terhadap kapal-kapal di wilayah Indonesia dan juga kapal luar negeri yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Dan yang ketiga adalah memperjelas tata cara pengelolaan sertifikat BWM untuk kapal di Indonesia. Nah, teman-teman, sayang sekali nih kita udah di akhir pembelajaran video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komen ya. See you next video. Bye!